Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya yang kesekian kalinya membahas tentang anak. Dan video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan yang kemarin tentang kognitif piaget anak. Sebelum saya lanjut, semoga Anda tidak pernah bosan mengirimkan jempol kepada saya. Terima kasih. Nah, langsung saja. Maksud dari teori Piaget sendiri adalah perkembangan intelektual yang dikenal dengan istilah bagan, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Penjelasannya adalah pertama, bagan atau skema adalah penggambaran kognitif dari kegiatan-kegiatan atau hal-hal, atau bisa dikatakan skema adalah struktur kognitif seorang yang memungkinkan individu untuk mengingat dan memberi respon terhadap rangsang yang masuk dari lingkungan sekitar. Ketika seorang bayi lahir, ia akan punya skema bawaan untuk menghisap dan memastikan bahwa dia mendapatkan makanan, sehingga dengan adanya makanan tersebut membuat ia bisa tumbuh. Sebagaimana pertumbuhan bayi pada skema ini akan menjadi penyatuan dengan pemberian skema lain sebagai pengalaman bayi dan perubahan nutrisi. Jika bayi berkembang, skema ini akan menjadi satu dengan skema pemberian makanan yang lain sebagai pengalaman bayi dan nutrisi yang berbeda. Tadi adalah salah satu penjelasan bagan atau skema. Nah, lanjut untuk istilah selanjutnya, yakni asimilasi. Asimilasi sendiri adalah proses penempatan pengalaman baru ke dalam struktur mental yang sudah ada. Anak-anak mengembangkan struktur kognitifnya untuk membantu mereka dalam memahami dunia mereka, dan ketika mereka menghadapi pengalaman baru, mereka menempatkan ke dalam skema yang sudah dikembangkan. Proses asimilasi adalah salah satu proses yang aktif, di mana anak-anak tidak hanya menyerap pengetahuan melalui proses osmosis, namun mereka secara aktif terlibat dalam proses asimilasi. Selama mereka aktif, mereka juga selektif, yakni mereka tidak menyerap semua informasi yang mereka hadapi. Lanjut, yakni istilah tentang akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penyesuaian aplikasi skema yang cocok dengan lingkungan yang direspon, yakni sebagai penciptaan skema baru atau pengubahan skema lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi bersamaan dan saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Antara asimilasi dan akomodasi harus ada keserasian dari Piaget menyebutkan sebagai keseimbangan, sehingga akomodasi adalah merevisi yang dikeluarkan skema sebagai suatu pengalaman baru. Sebagai contohnya adalah seorang anak mungkin mempunyai sebuah skema yang menggambarkan semua objek yang terbang seperti burung, tapi ketika dia menemukan frisbee ini tidak cocok dengan skema. Sebagai anak-anak yang sedang berkembang, mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mampu dijelaskan oleh skema mereka yang sudah ada. Oleh karena itu, mereka harus mengembangkan skema baru untuk menanggapi pengalaman baru. Lanjut, yakni istilah ekuilibrasi. Istilah tersebut yaitu suatu proses atau usaha untuk mencapai stabilitas kognitif melalui asimilasi dan akomodasi. Anak-anak terus mencoba untuk menafsirkan dan memahami dunia saat menghadapi pengalaman baru. Anak membangun pemahaman tentang dunia dan cara kerjanya, tetapi hal tersebut bersifat konstan. Bila ditantang dengan pengalaman-pengalaman baru yang bertentangan dengan pemahaman mereka saat ini, mereka berusaha mengembangkan skema untuk membantu proses interpretasi. Dorongan untuk keseimbangan adalah semua interpretasi dan skema-skema sama-sama cocok dan membuat gambaran umum tentang dunia yang logis. Namun, keseimbangan adalah hal yang terus berubah, karena setiap kali anak menumbuhkan pengalaman baru di tempat yang tidak seimbang, hingga asimilasi
namun keseimbangan adalah hal yang harus berubah. Karena setiap kali anak menemukan pengalaman baru di tempat yang tidak berkembang, hingga asimilasi atau akomodasi telah terjadi. Jika kita kembali ke contoh frisbee, ketika anak pertama bertemu hal itu, mereka berbeda dalam keadaan kebingungan, yaitu tidak equilibrium. Hal ini tidak hidup. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan skema saya yang ada sekarang atau cara pikir. Melalui akomodasi dan perkembangan skema baru, anak kembali ke keadaan keseimbang sampai pengalaman baru berikutnya. Dalam proses adaptasi dengan lingkungan, individu berusaha mencapai struktur mental atau skema yang stabil, yaitu keseimbangan antara proses asimilasi dan akomodasi. Seandainya hanya asimilasi secara terus-menerus, maka yang bersangkutan hanya akan memiliki beberapa skema global dan ia tidak mampu melihat perbedaan antara berbagai hal. Sebaliknya, jika hanya akomodasi saja secara terus-menerus, maka hanya memiliki skema kecil-kecil saja dan mereka tidak memiliki skema yang umum dan tidak mampu melihat persamaan antara berbagai hal. Dengan keseimbangan ini, maka efisiensi interaksi antara anak-anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya dapat tercapai dan terjamin. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Proses akomodasi adalah proses memodifikasi struktur kognitif yang sudah dimiliki dengan informasi yang diterima. Proses asimilasi dan akomodasi akan menimbulkan ketidaksamaan antara yang telah diketahui dengan apa yang dilihat atau dialaminya sekarang. Proses ketidakseimbangan ini harus disesuaikan melalui proses ekuilibrasi. Proses ekuilibrasi ini merupakan proses yang berkesinambungan antara proses asimilasi dan akomodasi. Proses ini akan menjaga stabilitas mental dalam diri pembelajar dan ia akan dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuan. Perubahan struktur kognitif yang dipengaruhi oleh proses adaptasi. Melalui tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya dan bersifat hierarki, seseorang harus melalui urutan tertentu dan tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Saya rasa cukup video saya kali ini. Semoga saya bisa melanjutkan penjelasannya ke video selanjutnya. Semoga Anda tidak bosan-bosan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.